Cek cek. Halo teman-teman, balik lagi ke Recover. Dan kali ini kita bakal buat desain untuk produk kecantikan. Kita desain dari kanvas kosong. Nah, jadi sebelumnya kita udah ada mockup produknya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai jenis produk apapun itu. Yang penting teman-teman bisa berkreasi dan berimajinasi untuk ngebuat desain. Oke. Ya, di sini kita akan gunakan produk jenisnya tube. Kemudian kita akan bikin desainnya itu seperti panggung, teman-teman. Oke, sebelum itu kita bakal sesuaiin dulu untuk produknya. Oke, langkah awalnya kita ngebuat sebuah background ya, teman-teman. Nah, nanti di sini kita ada mockupnya, nanti aku akan bagiin dari link deskripsi untuk mockupnya, jadi teman-teman bisa custom mau warnanya apa aja, dan teman-teman bisa berkreasi. Oke. Nah, untuk hal pertama kita bakal bikin background dulu. Kita pakai solid color, kemudian kita pilih warna yang dari produknya kita agar selaras dan ada sinergi antara produk dan backgroundnya. Kita pilih warna yang lebih gelap. Oke, kita sesuaiin sama produknya kita. Nah, jadi di sini kita pilih warna backgroundnya itu yang bisa kelihatan antara highlight dan blacknya, itu ngebentuk si produknya itu memiliki dimensi atau profil ya, teman-teman. Oke, setelah kita membuat backgroundnya, kita akan bikin yang namanya panggung untuk produk kita. Nah, teman-teman bisa munculin ruler dengan cara menekan Ctrl R. Kemudian teman-teman bisa langsung tarik aja dari sini seberapa, sesuaiin aja sama teman-teman ya. Oke, kita bakal bikin panggung dulu. Untuk langkah pertamanya kita bakal bikin panggung. Jadi di sini kita mulai dengan rectangle dulu, teman-teman. Oke, kita bisa bikin panggung seperti ini. Teman-teman nggak usah khawatir untuk membuat sebuah desain. Yang penting teman-teman pede aja sama desainnya. Oke, kita bakal bikin panggung yang warnanya itu sesuai dengan produknya kita juga. Kita bisa color pick di sini. Oke, kemudian kita bisa juga gelapin lagi untuk warnanya, tinggal disesuaikan sama selera ya, teman-teman. Oke, kita bakal terangin sedikit. Setelah kita membuat rectangle, di sini kita bakal bikin yang namanya ellipse, teman-teman. Bisa tambahkan layer agar setiap shape-nya itu tidak menyatu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ubah dari layernya saja. Kita bakal bikin shape-nya dengan cara menekan shift, kemudian klik kiri sekali dan tekan ALT seperti ini. Oke,
teman-teman bisa menahan kontrol seperti ini teman-teman. Oke, agar bisa menyesuaikan dengan shape-nya yang ada di kita, agar elips itu bisa sesuai teman-teman. Kita bisa sesuaikan. Teman-teman bisa langsung distort dengan cara menekan kontrol untuk mendistorsi elipsnya. Kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman pasti bingung gimana caranya shape-nya ini agar bisa kelihatan berbentuk bulat. Nah, jadi caranya bagian elipsnya ini kita taruh di paling atas. Oke. Kemudian teman-teman bisa langsung bikin yang namanya brush pada bagian bawah elips. Kita bisa pilih di bagian rectangle, kemudian create new layer, kemudian teman-teman bisa pilih brush yang paling halus. Oke, brushnya jangan lupa pilih brush yang paling halus. Oke, soft round. Kemudian bisa menekan Alt untuk mengecilkan, kemudian geser ke kiri mouse-nya. Langkah pertama, teman-teman bisa langsung melakukan penukaran. Jadi warnanya kita ubah ke warna hitam. Oke. Kemudian ini kita sudah bikin shadownya untuk di sini. Nah, untuk bagian belakang teman-teman bisa bikin masking pada layer ini, layer yang sudah kita brush. Nah, itu kenapa kita harus bikin layer baru agar kita itu bisa masking. Oke, teman-teman bisa langsung pilih bagian sini, jangan lupa. Kemudian langsung pilih bagian yang warna hitam dengan cara menekan X. Ini teman-teman bisa langsung delete bagian-bagian brush yang tidak diperlukan. Oke. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa bikin dimensi pada bagian sini, dengan cara membuat create new layer pada bagian rectangle. Di atas rectangle teman-teman bisa create new layer, kemudian kita bikin rectangle baru di sini. Mudah aja, kita bikin rectangle asal aja. Kemudian shape-nya teman-teman pilih yang berwarna putih ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung pergi ke bagian filter, kemudian blur, kemudian Gaussian blur. Kemudian nanti akan ada pop-up. Jadi pop-upnya itu kita itu akan diajukan untuk convert smart object. Nah, itu kenapa harus di-convert, karena jadi layer yang kita bikin tadi adalah layer rectangle. Oke, kita convert langsung saja, kemudian kita bisa langsung sesuaiin
dengan cara menekan Ctrl T. Kita sesuaikan dulu teman-teman, langsung seperti ini agar ada highlightnya teman-teman. Nah, untuk Gaussian blur teman-teman bisa sesuaiin seperti ini. Jika teman-teman sudah merasa sesuai, teman-teman bisa langsung clipping mask dengan bagian rectangle. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan bagian highlight. Jadi teman-teman bisa langsung sesuaikan bagian highlightnya seperti ini. Oke, setelah teman-teman sudah menyelesaikan ini, teman-teman harus memastikan pada bagian sini, teman-teman harus pastikan agar tidak bertabrakan dengan shadow yang baru kita buat. Caranya dengan melakukan masking. Seperti biasa, kita pilih brush, kita bisa brush seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa langsung pilih bagian layering ini, kemudian tekan Ctrl J, kemudian klik clipping mask pada bagian layer ini agar dia include ke dalam rectangle-nya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung tekan Ctrl T, kemudian klik kanan, flip horizontal, kemudian pindahkan ke bagian sebelah kanan. Oke, kemudian bisa langsung done. Oke, seperti itu cara ngebuat highlight yang mudah. Teman-teman bisa atur pada opacity seperti ini, kita pakai di 35, begitu juga dengan bagian bawah, kita bisa langsung tekan 35. Oke, jadi sudah kita bikin untuk highlight. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat ornamen pada bagian yang kosong. Untuk ornamen kita bakal bikin seperti kain, jadi kita akan gunakan pen tool. Jadi untuk penempatannya teman-teman bisa tempatkan pada dua sisi. Jadi kita butuh sisi pen toolnya itu yang berada di atas. Kita akan gunakan seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau saya tidak akan menggunakan shape ketika melakukan pen tool karena akan sulit melihat bagiannya. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung bikin shape baru untuk ngebuat pen toolnya itu menjadi kelihatan. Oke, jadi seperti itu kita akan buat.
Oke, setelah teman-teman sudah ngebuat sebuah shape, teman-teman bisa bikin shadownya agar bisa saling timpah dan menyindir. Oke, jadi di sini kita bikin kain atas, kita beri nama kain atas. Kemudian karena saya mau kain bagian sini itu di belakang sebuah panggungnya, maka saya akan bikin shape-nya di bawah panggung. Ya, di sini kita bikin kain belakang. Oke, kita bisa langsung bikin pada bagian kain belakang agar terlihat dimensinya. Kita langsung timpah dengan create new layer, kita letakkan pada bagian atas layernya, kemudian kita pilih brush warna hitam. Kita bisa langsung brush aja teman-teman, kita kecilin dulu, kita bisa langsung brush sebentar. Oke, seperti ini. Sedang lagi teman-teman bisa sesuaikan brushnya, kemudian bisa buat masking agar tidak melewati pada bagian yang di luar dengan cara menekan X. Oke, seperti ini. Kemudian balik lagi ke sini. Oke, teman-teman bisa beras lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa bikin shadownya, shadow pada bagian si produk seperti ini teman-teman. Kita gunakan layer baru, kemudian kita gunakan yang namanya polygon lasso tool. Kita bisa bikin seperti ini. Oke, kemudian kita bisa langsung brush aja teman-teman. Di bagian sini kita bisa langsung brush menggunakan ini. Oke, kemudian kita tekan Ctrl D. Nah, ini kan terlalu gelap ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan filter, kemudian blur, kemudian teman-teman bisa gunakan yang namanya Gaussian blur. Teman-teman bisa sesuaikan, kemudian dimainin pada bagian opacity-nya. Oke, seperti itu. Oke, untuk bagian ini kita sudah selesai, jadi kita bakal masuk ke bagian kain yang atas. Oke, untuk kain yang atas ini kita akan bikin shadow pada bagian pinggir kain bagian sebelah sini dengan cara kita create new layer di bagian kain belakang, kemudian kita clipping mesh, kemudian kita tambahkan brush seperti ini.
Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ada bagian yang gelapnya, teman-teman bisa turunin pada opacity agar lebih terlihat taper lagi. Kemudian teman-teman bisa panjangin dengan cara menekan Ctrl J, kemudian klik image, kemudian teman-teman bisa berikan efek motion pada bagian blur, kemudian pilih motion blur agar distance-nya lebih panjang lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mainin lagi untuk bagian opacity-nya, kemudian fill-nya bisa diturunin sedikit. Oke, seperti itu teman-teman, tinggal mainin pada bagian opacity-nya saja. Kemudian kita akan bikin shadow-nya pada bagian ini. Oke, kita akan rapikan dulu untuk lengkungannya. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa menekan Ctrl kemudian pilih seperti ini, kemudian teman-teman bisa pilih pada layer lain untuk lengkungan. Teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa langsung bikin new layer pada bagian atas kain, kemudian langsung di clipping mask teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung brush saja. Teman-teman bisa brush. Oke, seperti yang tadi teman-teman bisa bermain di opacity, kemudian teman-teman bisa mainin untuk bagian dipnya. Teman-teman bisa Ctrl J untuk menduplikat, kemudian kita pilih efek namanya motion blur. Kita pilih namanya efeknya Gaussian blur agar lebih pekat lagi untuk bagian dalam teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa turunin opacity-nya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita bisa lihat perbedaannya lebih gelap dan memiliki dimensi lagi. Oke, kemudian teman-teman bisa tambahin highlight pada bagian sini. Teman-teman bisa tambahin highlight, jadi teman-teman bisa tambahin highlight pada bagian bawah di kain belakang dengan cara kita menambahkan
new layer baru, kemudian kita pilih pada bagian ini tuh kita pilih yang namanya pen tool, kemudian kita pen tool saja agar lebih rapi teman-teman. Kita akan ambil bagian paling pinggir, oke seperti ini, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian mix selection. Oke, kita langsung pilih brush yang berwarna putih teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat highlight pada bagian kain di bagian pinggir sini. Karena cahaya datang dari sini, maka kita akan buat highlightnya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa turunin pada opacity seperti ini. Kemudian kita tambah new layer baru, kita tambah lagi efek highlightnya, kemudian kita turunin lagi. Oke, teman-teman bisa sesuaiin dengan selera teman-teman. Oke, kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk bagian kain paling atas. Kita bisa tambahkan new layer baru, kemudian kita bisa tambahin highlight. Kita bisa menggunakan polygon. Oke, kemudian kita pilih brush warna putih. Kita bisa pilih untuk blurnya. Kita bisa bikin blur di sini. Kita tambahin cushion blur. Oke, seperti ini. Dan kita bisa sesuaikan lagi untuk shadow-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman.
Kemudian kita bisa bikin efek agar ini lebih gelap lagi. Kita pilih dari warna backgroundnya saja, kita tambahin ini layer baru, kemudian kita bikin mask, kita bikin rectangle di sini, kita tambahkan di sini, kemudian kita beri efek blur, tambahkan efek blur, kemudian Gaussian blur. Untuk warna kita akan pilih warna background ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan efek Gaussian blur. Oke. Kita bisa sesuaikan untuk efeknya seperti ini, dan kita sesuaikan Gaussian blurnya. Oke, kita bisa tambahkan penyesuaian, kita bisa brush ya teman-teman. Untuk brush teman-teman bisa pilih brush yang warna putih. Oke, seperti ini. Jadi dia punya ini ya, punya dimensi sendiri di sini. Kemudian kita turunkan opacity sedikit. Oke. Jika teman-teman ngerasa pada bagian kain atasnya masih kurang gelap, teman-teman bisa tambahin lagi agar lebih gelap lagi. Teman-teman bisa pilih layer yang di sini, kemudian teman-teman tekan X pada bagian brush, dan teman-teman bisa gelapin lagi pada bagian sini agar lebih gelap lagi, biar lebih kontras. Teman-teman bisa brush aja. Oke, seperti itu teman-teman bisa langsung di brush. Dan untuk bagian atasnya teman-teman bisa kurangin, jangan lupa menekan tombol X seperti ini. Nah, kemudian pada bagian kain bawah teman-teman bisa gelapin agar lebih menyatu dengan kain yang atas. Teman-teman bisa tambahkan layer baru. Kemudian pada layer ini teman-teman tambahkan brush di bagian bawah seperti ini agar lebih menyatu lagi. Memang untuk membuat desain seperti ini teman-teman butuh waktu karena prosesnya cukup lumayan panjang teman-teman.
Oke, seperti itu.
Oke, setelah selesai kita membuat kainnya, kemudian kita bakal bikin shadow pada produk kita. Oke, kita bakal membuat shadow pada produk kita. Untuk shadow kita bisa tambahkan brush pada bagian bawah sebelah sini. Kita akan menambahkan brushnya di sini teman-teman, di layer tube bagian bawah. Oke, kita klik new layer, kita beri nama shadow. Ini seperti ini aja. Kita bakal buat shadownya. Kita bakal, teman-teman bisa pakai brush seperti ini dengan cara klik kanan, kemudian pada bagian sini teman-teman bisa langsung saja sesuaikan seperti ini ya teman-teman. Oke. Gitu. Nah, teman-teman bisa langsung bikin seperti ini, yang shadownya itu langsung menyesuaikan dengan produk itu. Kita bikin seperti ini aja agar lebih simple. Kemudian tekan Ctrl T untuk mendistorsi shadownya. Jangan lupa kontrolnya ditekan. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa panjangin seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa distorsi dengan cara menekan Ctrl T, kemudian klik kanan, terus distort. Pada bagian ini kita pilih warp. Jadi kita bisa mengubah shadownya itu jadi lebih lebar ke bagian belakang seperti ini aja. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan detailnya. Untuk bagian shadow kita akan buat layer tambahan di bawah layer shadow. Kita bikin detail seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, untuk bagian highlight pada tube-nya teman-teman bisa kreasiin lagi agar lebih bagus lagi. Kita bisa tambahin
seperti shadow atau hal lainnya, kita bisa bikin shadow pada pinggiran sini. Langsung aja kita contohin, kita bikin create new layer, kemudian kita create clipping mask. Kemudian untuk bagian shadow kita bisa langsung aja brush, jangan lupa brushnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa langsung brush seperti ini teman-teman. Oke, kemudian opacity kita turunin. Oke, seperti itu. My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Take my eyes open up this reality. Why can't you just let me eat my weight in bleed? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body's more. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahin finishing pada bagian produk kita. Kita akan finishing, kita grup dulu, kemudian kita gedein. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan finishing memberikan highlight pada bagian background. Tentu aja di bagian background kita akan menambahkan new layer, kemudian kita akan memberikan shadow tapi dengan warna yang lebih highlight dari backgroundnya. Kita akan memberikan rectangle seperti ini teman-teman, simple aja. Kita akan bikin shadow atau bayangan atau highlight. Kita akan membuatnya seperti ini, kemudian sini.
kita bisa langsung menekan Ctrl J, kita sesuaiin lagi, kita Ctrl J lagi, kemudian kita sesuaiin lagi, dan kita Ctrl J lagi, kita sesuaikan lagi. Kemudian untuk bagian ini kita bisa langsung group dengan menseleksi semua layer, kemudian kita tekan Ctrl G, kemudian kita bisa sesuaikan seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa sesuaikan, kita kecilin lagi, kita panjangin lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan pilih filter, tapi sebelumnya kita harus convert dulu ke smart object, kemudian kita pilih filter, kemudian kita pilih namanya Gaussian blur, kita sesuaiin untuk shadownya seperti ini. Oke, jadi sesimpel itu aja untuk membuat sebuah desain. Untuk membuat sebuah desain yang simple, kita cuma perlu membuat dari kanvas kosong, kemudian kita tambahkan ornamen, dan kita hanya perlu bermain shadow dan lighting saja teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan efek motion kepada shadow ini agar tapernya itu lebih panjang teman-teman, atau teman-teman bisa pilih efek yang namanya pad blur. Kita bisa memberikan efek pad blur pada bagian ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman bisa tambahin pad blur agar dia lebih nge-stretch pada bagian highlight, dan teman-teman bisa mainin opacity-nya seperti ini, simple. Kemudian teman-teman agar lebih estetik, teman-teman bisa tambahkan nama brandnya. Teman-teman bisa pilih font, kemudian create new font, kita gunakan font Times New Roman. Oke, kemudian kita ketik di sini desain produk. Teman-teman bisa atur jarak antara fontnya, ini bisa diatur, kemudian kita beri font ini dengan warna putih, kemudian kita tambahin untuk di bawah
kalimat terjelas. Untuk body textnya kita beri nama lunar. Oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman cara bikin desain dari kanvas kosong, membuat sebuah desain produk, yang mana produknya itu kita buat mulai dari ngedesain sebuah panggungnya, kemudian kita buat kainnya, kemudian kita desain lightingnya seperti itu. Mungkin ini video bakalan panjang ya teman-teman, tapi nanti kita bakal bagian yang terlalu lama bakalan kita speed up agar tidak terlalu lama. So thank you yang udah nonton, dan oh ya, untuk produknya nanti bakal aku bagiin, aku bakal tambahin link di deskripsi agar kalian bisa download juga. Oke. So thank you yang udah nonton, jangan lupa like, kemudian komen, support channelnya dengan cara subscribe. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.